Gaya lain? Oke. Oke. Oke, kita mulai petualangan kita. Ini dari mana? Dari Jakarta, Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta Pusat. Oh. Nah, kita sedang menyusuri sungai di bawah tanah ya. Dan ini sungai mengalir. Untuk kedalaman air di sini 2 meter. Nah, nanti semakin ke depan semakin dalam. Dan untuk panjang gua ini 450 meter. Ini berhubung satu pintu ya. Nanti kita pulang sini lewat sini lagi. Dan di depan sana buntu. Dan ini gua asli alami. Ini sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu. Dan menurut para peneliti bahwa daerah Gunung Kidul Yogyakarta ini dulunya lautan ya. Nah, jadi gua ini dulu terbentuk ketika berada di dasar laut. Nah, jadi bukan air lautnya yang kering, tapi dasar lautnya yang terangkat ke atas. Dan Gunung Kidul menjadi tempat yang paling tinggi. Ini disebut lantai 2 Jogja ya. Nah, untuk kehidupan di dalam air ini hanya ikan air tawar. Nah, kalau di atas kita ini banyak sekali kelelawar. Kita lihat kelelawar ini ukurannya kecil sekali. Ini adalah kelelawar pemakan serangga. Warga sini, ini namanya kampret. Pernah dengar kata-kata kampret? Itu di atas. Dan di sini atapnya masih rendah. Nanti semakin ke depan semakin tinggi, semakin luas juga. Dan di atas kita ini bukit ya, jadi banyak pohon jati di luar sana. Ini akarnya nggak tembus, memang tebal sekali batu. Dan untuk jenis batunya ini batuan kapur. Ya, kayak batu karang. Dulunya lautan. Nah, kalau sejarah ditemukannya gua Tanding, jadi gua ini ditemukan tahun 1997. Gua ini ditemukan tanpa sengaja oleh seorang warga yang sedang menggali sumur. Jadi warga tersebut yang menggali sumur kedalaman 16 meter tembus ke dalam gua. Tapi sumurnya masih jauh di depan sana. Kalau pintu masuk yang di belakang tadi itu buatan ya, jadi tidak ada pintu sama sekali. Karena dulu satu-satunya akses untuk masuk yaitu lubang sumur. Nah, kenapa disebut Gua Tanding? Untuk penemunya namanya Pak Tanding. Mbah Tanding, beliau masih ada tapi sudah tua. Dan nanti kita akan lewat di bawah sumurnya Mbah Tanding. Kedalaman air sudah 4 meter. Sungai ini yang mengalir bagian bawah, jadi yang atas ini tenang ya. Tapi arusnya pelan, karena sungai bawah tanah ini beda dengan sungai yang ada di permukaan sana. Nah, gua ini waktu ditemukan sudah seperti ini. Semuanya alami. Kalau kampret itu datang baru, jadi setelah dibuatkan pintu masuk, ini kampretnya datang lewat lubang pintu. Dan di atas kita ini banyak sekali lubang-lubang seperti sumur terbalik. Nah, ini dulu bekas pusaran air laut. Karena dulu terbentuknya gua ini ketika berada di dasar laut. Tapi laut dangkal ya, dalam. Semakin ke depan semakin banyak. Nanti di depan ada 2 lubang. Yang pertama adalah lubang ventilasi atau lubang udara yang memang sengaja digali. Nanti lubang yang kedua adalah lubang sumurnya Mbah Tanding.
kedalaman air sudah 5 meter. Di depan sana itu ada cahaya. Itu cahaya dari lubang ventilasi. Tapi sayang di luar mendung. Kalau cuacanya cerah, itu cahaya mataharinya tembus. Dan di sana ada tetesan air. Adalah mata air yang keluar dari dinding-dinding air. Itu air. Nah, lubang ini adalah lubang yang paling tipis ya. Jadi ketebalannya sekitar 10 meter. Jadi dulu dicari tipis, kemudian digali secara manual. Nah, di sini akan saya bantu foto. Silakan duduk di ujung perahu menghadap ke sini. 1, 2, 3. Oke. Mau lewat tengah atau lewat samping? Tengah boleh. Tengah ya, ini mata air. Oh, ada mata air. Nah, ini ketika cuacanya cerah, misalnya hijau sekali ya, kayak matahari. Dan air ini adalah keluar dari bibit-bibit batu. Ini karena di atas kita juga banyak pohon jati. Ini lubang pertama, lubang kedua. Adalah atap yang paling tinggi. Jadi dulu ini tergerus oleh air laut ya, sehingga terbentuk bangunan dua seperti ini dan memproses lama sekali. Sehingga kalau banjir tentunya sampah-sampah itu akan Nah, di depan sana ada cahaya lampu. Nah, disitulah ada sumurnya Mbah Tanding tadi ya. Jadi sumur itu persis di belakang rumah atau di belakang dapur. Tapi sumurnya sudah nggak dipakai ya, sudah tembus dari atas ke bawah. Kalau sumurnya 16 meter, jadi dulu sekali manual. Yang jatuh itu alatnya dulu. Jadi kedalaman 16 meter Mbah Tanding tidak menemukan mata air, menemukan rongga ke bawah. Jadi kita masih belok ke kiri, masih 150 meter lagi. Jadi mau manggil Mbah Tanding bisa ya di bawah sumur itu. Sekarang umurnya 85 tahun, Mbah Tanding masih sehat. Dan sekarang sumur ini sudah nggak dipakai karena sudah tembus. Nah, ini dia sumurnya di depan lampu, di samping kiri lampu ya sumurnya. Seperti kelihatan dari bawah. Nah, sejarah ditemukannya Buat Tanding. Nah, setelah sumurnya tembus, kami mengundang para peneliti, para ahli geologi ya. Jadi dulu mereka tuh turun lewat sumur. Jadi penelitinya dulu berenang dari ujung ke ujung. Nah, mereka lah yang menentukan pintu masuk sama lubang ventilasinya tadi. Jadi dipelajari di dalam, kemudian digali dari luar. Nah, itu sumur timba ya, dikerek pakai ember. Nah, ini sumurnya di depan kita. Inilah sumurnya, persis di belakang dapur. Oke, sebelum kita lanjut ke depan sana, kita lihat di sebelah kanan kita. Ini batu stalaktit ya. Dia tumbuh dari atas ke bawah. Itu selama masih ada tetesan airnya,
dia masih bisa panjang lagi. Dan pertumbuhannya lama ini, 1 milimeternya 3 tahun untuk batu stalaktit. Dan ini orang bilang sayap bidadari, angel wing ya, karena bentuknya seperti sayap, makanya orang bilang ini sayap bidadari. Oke, di sini kita foto lagi, nanti saya buatkan video juga. Ya, duduknya kayak tadi ya. Oke, saya lihat dulu ya. Keren. Ya, duduknya kembali lagi. Kita masih 100 meter lagi. Nah, kedalaman air sudah 6 meter ya. Nah, di depan kita juga banyak sekali batu stalagmitnya yang masih aktif. Ini masih panjang lagi dan pertumbuhannya memang lama sekali. Dan batu stalagmit ini hanya terdapat di dalam gua. Di mana ada gua, di situ pasti ada batu stalagmit. Untuk pertumbuhan batu stalaktit yang paling bagus tuh yang ada di atas sana ya. Dia tumbuhnya meruncing dan warnanya lebih putih. Kalau di sebelah kiri kita dia tumbuhnya membulat seperti ini ya. Dan ini dulu sering terkena banjir, jadi ujungnya sering tergerus oleh air banjir. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki tempat yang paling gelap. Di sana tidak ada cahaya sama sekali. Itu disebut zona gelap abadi. Nanti yang mau mencoba kegelapan abadi nanti bisa dirasakan di depan sana. Gimana rasanya berada di perut bumi. Kita ada di bawah bukit. Di atas sana banyak pohon-pohon besar, pohon jati, pohon mahoni. Ini akarnya nggak tembus karena memang tebal sekali. Oke, kita akan memasuki kedalaman air 9 meter. Nah, ini yang paling dalam karena kita hampir sampai di ujung gua tanding. Nah, air ini mengalir ke depan sana, ini tembus ke gua Pindul ya. Tapi itu harus menyelam sejauh 50 meter bisa tembus ke gua Pindul. Dan itu dulu penelitinya yang pernah menyelam ke sana. Nah, inilah tempat yang paling gelap. Jadi banyak sekali kampretnya ya. Nah, ini kampretnya ukuran dewasa ya, seperti ini, dia nggak bisa besar lagi. Kalau yang besar itu kalong, codot itu dia lebih besar. Karena kalong sama codot itu pemakan buah. Kalau ini pemakan serangga. Gimana? Mau mencoba kegelapan sebentar? Boleh, boleh. Kita akan merasakan gelapnya di dalam gua. Gelap sekali. Oke. Nah, kita hampir sampai di ujung. Nah, kita lihat di depan sana di bawah itu ada lorong. Itulah lorong yang menuju ke Gua Pindul ya. Tapi ini bukan untuk umum, kan memang harus menyelam sejauh 50 meter dan itu harus pakai oksigen segala macam. Nah, ini. Nanti ada ke Gua Pindul juga. Ada di sana nggak? Iya. Nah, nanti di sana ini ya naik ban ya, nggak naik perahu. Nah, lubang ini nggak kelihatan dari sana, soalnya
ada di bawah air batunya. Nanti tembusnya di depan pintu masuk gua Pindul. Oke, sebentar nanti saya akan turun sebentar buat foto dulu di ujung sana. Ini berapa meter, Mas? Apanya? Kedalaman. 9 meter. 9 meter. Wow. Nah, air ini bukan air kotor ya, ini cat kapur ya, putih-putih ini. Oh, ada itu. Karena ini batuan kapur, jadi airnya kapurnya aman dulu. Ini akan saya dorong ke belakang ya. Nanti pegang dayung buat gaya-gaya. Kita ketemu kalau Ya, atau di pinggir. kiri kanan aja, di depan dan depan. Ini ada dua. Nah itu yang di sebelah kiri itu batu kristal ya, putih. Batu kristal. Oke, lihat kamera. Dayung, dayung. Sini kameranya. Dayung simpan belakang ya. Nah. Kita sudah sampai ujung ya, dan sekarang kita kembali ke pintu utama. Duduknya balik badan ya. Balik badan ada ke belakang. Tak pegangin lama. Iya, pelan-pelan. Boleh, Son? Buat Mom. Duduknya ke dalam atau? Enggak apa-apa. Dulu. Oke. Sekarang. Mari, Mas. Balik badan ya, Mas. Maaf. Oke. Panasnya. Untuk perjalanan di gua sini kurang lebih 30 hingga 45 menit ya Kak. Dengan durasi waktu sekian. Dari depan sini ada tangga ya, di atasnya ada penangkaran burung walet. Tapi sekarang sudah tidak diproduksi lagi karena habitatnya yang sering diproduksi Kak. Sebagian ada yang masuk di dalam gua waletnya. Dari dalam gua Pindul ada dua jenis ruangan kecil Kak. Burungnya biasa bermeditasi atau tempat pertataan. Yang paling pertama ada di sebelah sini. Ini tempat pertataan ya dari sini. Dulu yang pernah bertapa di sini adalah Wijuru Martani Kak. Dan di depannya ini ada stalaktip yang menonjol ke atas. Ini dinamakan batu lingga atau batu perkasa. Di sini ada air tetesan mutiara. Apabila terkena air tetesannya, buat wanita bisa awet muda menurut cerita tersebut. Ada di depan sini air tetesan mutiara. Hati-hati Pak, nanti terkena. Kita lewat bawahnya air tetesan mutiara. Oke, ini kebetulan airnya yang menetes hanya sedikit. Apabila kakaknya mau menyentuh bisa pegang Kak. Enggak nyampe ya. Beneran. Beneran deh. Bisa itu yang ada airnya bisa dipegang. Bisa diolesin ke muka Kak. Nanti bisa awet cantik, awet muda. Amin. Nah di sini sudah memasuki di zona gelap abadi yang kedalaman airnya kurang lebih 12 meter lebih di sini. Ini sudah memasuki di zona gelap abadi yang tidak ada cahaya yang masuk kecuali senter. Apabila saya matikan senternya nanti akan gelap di sini Kak. Kita uji coba matikan. Gelap sekali di sini. Dan untuk tempat pertapaan yang kedua ada di sebelah sini.
Ini yang paling sakral di dalam Gua Pindul. Ini dulu menurut cerita pernah ada yang bertapa di sini, Kerajaan Mataram Kijuru Martani di belakang sini. Dan di depan sini ada stalaktit terbesar di dalam Gua Pindul ini di tengah. Panjangnya ini kurang lebih 30 meter ya dari atas sampai bawah. Ini terbesar atau penyangga dari pintu masuk Gua Pindul, titik tengahnya Gua Pindul. Dinamakan batu sopok. Dan di sini nanti kaki bisa dilipat sebentar ya, karena ruangnya hanya cukup 1 gang. Hati-hati terkena batu, kasihan batunya nanti Kak. Bukan kayak saya kan? Hati-hati kakinya. Dan setelah ini kita sudah memasuki di zona kelelawar kecil-kecil ya. Di atas ada banyak sekali kelelawar kecil-kecil. Dan kelelawar ini berkembang biak dengan cara berpoligami. Tidak cukup dengan satu betina ya. Yang bergerombolan seperti ini mungkin betinanya 5 tonan, pejantannya 1. Jadi kalau yang bergerombolan ini sedang melakukan berkembang biak. Dan di belakang sini ada batu gong ya. Apabila nanti saya pukul, bunyinya seperti gong di sini Kak, di belakang. Oh itu. Tapi hanya boleh dipukul 2 kali ya ini. Kalau lebih dari 2 kali nanti bunyinya berbeda. Kenapa berbeda? Seperti orang menangis nanti bunyinya. Kenapa orang menangis? Ya mukul kesakitan Mas. Ini di sini sudah memasuki zonanya kelelawar kecil-kecil. Jadi yang coklat-coklat ini adalah bekas dari air seninya ya. Ini untuk menandai daerah kekuasaannya. Setiap pulang dari main kelelawar akan pulang ke sini lagi Kak. Tidak akan pindah tempat lagi. Atas banyak sekali kelelawar kecil-kecil. Barangkali ada yang bisa berenang, nanti di depan bisa berenang ya. Mau main-main air bisa. Ini kakaknya takut gak masuk Gua Pindul? Aman. Gua Pindul ini dibuka sejak 2010 Pak. Jadi itu awal mulanya itu ada warga lokal yang masuk bersihin. Ternyata di dalamnya bagus, lanjut dibuka ini, nggak taunya malah booming rame Kak. Jadi istilah Gua Pindul itu adalah pipi gedul batu. Jadi itu menurut cerita mitosnya ada anak dari putra keraton yang mandi di dalam gua. Tidak sengaja anaknya terkena batu pipinya, jadi disingkat pipi gedul batu atau kepentok batu dalam bahasa Indonesia. Dan setiap musim penghujan biasanya debit air di Gua Pindul ini bertambah ya Kak, sampai separuh lebih sini Kak. Jadi ini bekas dari banjir ini. Untuk pas posisi banjir biasanya aktivitas diliburkan dulu karena airnya yang bertambah. Kali mau foto-foto di Gua Jumlongnya bisa di Gua Jumlongnya. Sampai di Gua vertikal kedua di Jalan Gua Pindul, disebut dengan cahaya dari surga. Barangkali mau selfie di sini bisa Kak. Bebas. Mau foto pakai HP tak ganti juga bisa. 1, 2, 1, 2. Ganti gaya Kak. Bismillah. 1, 2. Oke. Tak foto lagi ya Kak. Oke. 1, 2. 1, 2. Mau video ya ini? Boleh video. Oke. Halo. Selamat datang di Gua Pindul ya Mas. Kita sampai di Gua Bolong atau Cahaya dari Surga ya. Oke, pura-pura bahagia tangannya. Jadi ada
ujungnya nih. Sudah sampai pintunya Mas. Kita sudah sampai di pintu keluarnya. Oke, kalau mau berenang-berenang bisa. Kalau Masnya bisa berenang, bisa. Siap. Kameranya taruh sini bisa. Oh iya. Kadang kan pemungkinkan resiko itu. Kalau nggak basah-basahan uang kembali loh Mas. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini kalau main. Berapa meter nih? Di sini 5 meter hingga 6. Itu mau dibawa loncat Mas? Iya. Hati-hati jangan sampai lepas ya Mas. Oke. Soalnya di sini dalam 6 meteran. Nanti kalau hilang nggak tahu kemana loh. Kakaknya nggak ikut loncat? Beneran? Loncatnya agak ke depan Mas. Kayaknya nggak usah dibawa nih, serem. Berani nggak? Nggak apa-apa. Yang penting dipegang erat-erat jangan sampai lepas. 1, 2, 3. Kalau sudah kita lanjut ke trek selanjutnya. Nanti dulu sungainya bisa loncat lagi Mas. Oke. Udah 5 meter sama 8 meteran. Wih, kamu loncat nih, loncat. Wih, Kakaknya takut. aduh. Kakaknya takut. Hati-hati ya Kak, licin Kak. Iya. Kita naik ke atas. Ini pohon minyak kayu putih, jadi posisinya biasa banget diantara ramu. Nih. Daunnya. Gini. Ini bahan baku minyak kayu putih. Jadi ini dekat sama penyulingannya Bapak. Mungkin Bapak kalau pengen minyak kayu putih yang asli kayak Kadek. Dekat sama ini posisi habis dipanen. Jadi masih pendek-pendek. Kalau posisi nggak ditebangin kan tinggi. Ya kayak gitu. Pokoknya tapi nggak pernah masuk angin Pak. Enggak. Mari salin. Oke, nanti dari sini kita bawa satu-satu lagi ya. Ngekar nih. Ngekar. Bulan nih. Berapa bulan ya? Jadi dulu kayak Ini rekan Pak.
tungguin. Ada roll on gitu. Berapa, Bu? Ya, 10.000 Kak. Ini apa? Ini naga, ini jamu, ini naga. Oh, naga. Ya, Naga jeruk. ya, ini cabai merah. Cabai merah. Ya. Oh, ada sisa. Jadi sisa. Iya. Bentar ya, Bu. Bu di sini. Ambil sini Kak. Mas, mana Mas?